Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kejagung mengakui sulit untuk mengungkapkan korupsi Pertamina ini. Kenapa kok begitu sulit? Bukan Kejagung ini punya segalanya begitu kan ya, pasukannya juga punya, terus kebijakan dan undang-undangnya punya sendiri dan sebagainya. Kok masih ya mengakui sulit? Ada apa? Padahal ini sudah lama yang kemudian dicari faktanya dan sebagainya. Dan bahkan publik sampai hari ini bertanya-tanya begitu kan ya, kemana ya soal kasus Pertamina yang menelan kerugian sampai 960 triliun. Ini kan ngeri, apakah Kejagung akan menyerah begitu soal kasus-kasus Pertamina ini? Bagaimana soal laut, pagar laut sekarang ini muncul narasi-narasi itu begitu kan. Nampaknya melawan tembok besar ini nampaknya Kejagung masih belum kuat begitu kan ya. Banyak muncul ya narasi-narasi ya ini Jaksa Agung BBM Pertamina sekarang bukan oplosan. Netizen mengatakan ya berarti BBM Pertamina dulu oplosan ya Min. Ini komentar dari netizen begitu kan. Ada yang juga mempertanyakan apa kabar kasus Pertamina? Uang 1.000 triliun ada di mana ya? Banyak kasus mega korupsi yang diungkap Kejagung. Namun tak satu pun ya sadar ya dalangnya, sasar dalangnya. Atau ya sitaan ribuan triliun itu nanti masuk kemana? Ini pada akhirnya banyak yang mempertanyakan itu begitu kan. Sejak awal itu Kejagung ya publik sudah percaya betul, percaya total terhadap apa yang kemudian dilakukan Kejagung karena mengungkapkan kerugian-kerugian negara. Tapi sampai hari ini bisakah ya mengungkap ya orang-orang yang kemudian dibalik ini semua? Ada kekuatan besar, ada kekuatan besar. Artinya apa? Artinya saya kira Kejagung ini masih pesimis ya untuk mengungkapkan ini. Apalagi nanti ada undang-undang kejaksaan dan sebagainya. Ini banyak sekali pro dan kontra pada akhirnya. Jadi saya kira ya kalau toh pada akhirnya Kejagung ingin mengungkapkan segalanya, ayo dong ungkapkan. Masyarakat hari ini begitu kan butuh kejelasan yang sangat luar biasa dan transparan. Jangan lalu kemudian ini hilang di telan bumi. ini kan pada akhirnya orang-orang akan muncul spekulasi itu begitu. Tapi saya kira apa yang kemudian disampaikan Kejagung ini nampaknya begitu kan mengakui ada kesulitan-kesulitan besar. Salah satunya kesulitan yang kemudian yang dialami adalah masalah mengungkapkan ya uang ini begitu kan ya. Karena uang ini tidak hanya ada trik-trik tertentu begitu ya bagi para koruptor yang bermain. Jadi saya kira mampukah begitu kan ya sampai hari ini sebagai sosok seorang Presiden Prabowo ya terus kemudian bisa memberantas masalah korupsi ini. Nampaknya ya orang masih melihat begitu kan ya. Jangan 1 bulan ini viral-viral tapi pada ujung-ujungnya tiba-tiba tidak ada. Jangan sampai seperti itu. Ini Kejagung harus memeriksa semua pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu sekaligus membuktikan bahwa tidak ada intervensi politik dalam kasus ini. Saya setuju itu begitu kan. Saya setuju itu. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa takut sewaktu-waktu begitu kan ya Kejagung ini bisa saja orang akan mengintervensi sana sini pada akhirnya ya angkat tangan terus kemudian dilimpahkan sana sini begitu kan ya. Ini bagi kami harus benar-benar diperiksa siapapun orangnya begitu. Dan tidak hanya itu ya, anak tersangka korupsi minyak ya, Momen Reza Khalid jadi tim ses Prabowo hingga tamu VVIP di pernikahan Gibran ini diungkit. Terus bagaimana dengan kelanjutan ya keterlibatan anak Reza Khalid dalam kasus mega korupsi Pertamina? Apakah aman-aman aja? Saya kira jawabannya masyarakat Indonesia sudah paham. Ya mungkin ya prosesnya mungkin tidak akan lama kok begitu kan ya. Negara kita itu saya pribadi begitu kan masih pesimis terhadap apa yang kemudian dilakukan Prabowo. Orang-orang yang memainkan korupsi begitu di era Jokowi, ya mereka teriak-teriak hidup Jokowi, pendukung Jokowi pada waktu itu. Ya ini mau diberantas bagaimana begitu kan ya. Tapi yang namanya korupsi itu siapapun kan tidak pandang bulu. Baik Jokowi, baik Prabowo, yang namanya korupsi
ini kan tidak akan dibela begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau anak buahnya siapapun di lingkaran mereka yang korupsi itu harus benar-benar diberantas. Tapi ada kepentingan-kepentingan politik yang kemudian dilihat satu sisi di mana sebagai pendukung misalnya. Kalau pendukung ini walaupun korupsi apakah tidak mau ditindak? Itu kan logikanya. Jadi saya kira ini banyak persoalan-persoalan politik yang kemudian muncul ya. Jangan sampai walaupun adalah pendukungnya, tim suksesnya dan sebagainya, jangan sampai dibiarkan begitu aja di situ begitu. Makanya tidak heran banyak yang mengatakan ya apakah Kejagung ini masih berani untuk mengungkap ini begitu kan ya. Kasus yang lalu aja Kejagung ya sama Reza Khalid ya sang Taipan Minyak. Apalagi kasus yang sekarang sudahlah percuma wenang digedein kalau cuma akhirnya jadi ya tidak berani melawan para penguasa. Ini Kejagung sebut sudah tidak memburu Reza Khalid. Nah ini kan artinya apa? Kalau ada kejanggalan siapapun begitu kan, seperti Ahok kan sudah diperiksa, seperti yang lain harus diperiksa begitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa bagaimana Kejagung ini tetap dipercaya oleh publik dan itu sesuai dengan undang-undang dari Kejagung. Tapi kalau pada hakikatnya masalah Pertamina ini hilang di telan bumi, ini bagaimana? Dan sekarang ya Pertamina ini begitu kan ya mulai muncul begitu kan. Artinya mulai di up lagi di situ begitu. Masalah soal Kejagung dan sebagainya, bagaimana apakah ini diberantas atau bagaimana begitu kan ya. Dulu sempat ada oplosan lah, ada inilah, ada itulah begitu kan ya. Terus kemudian Pertamax ini RON-nya yang 90 diganti 92, yang 92 diganti 90 dan sebagainya. Ini kan ada nuansa-nuansa, sekarang sudah ada pembelaan. Dalam artian sudah ada klarifikasi bahwa ini tidak dioplos. Kalau tidak dioplos ya lantas bagaimana? Apakah ini kok bisa rugi? Ada apa di balik ini semua? Ini kasus pertama ya, oplosan Kejagung periksa petinggi Pertamina, Patraniaga hingga ya pejabat Kementerian ESDM. Ya silahkan. Siapa yang bermain di dalamnya? Ini yang mesti kita lihat begitu kan ya. Jadi saya kira banyak narasi-narasi yang muncul hari ini. Kalau toh pada akhirnya Kejagung ini tidak berani, ya limpahkan saja ke yang lain. Itu aja kok repot. Salah satu yang menjadi yang ditanyakan juga oleh masyarakat Indonesia soal balasan Kejagung ya. Ini balas Kejagung. Bareskrim sebut kasus Kades ya. Kades Kohot ya pada perkara pagar laut Tangerang bukanlah korupsi. Lantas bagaimana dengan soal apa yang disampaikan Kejagung ini? Skandal pemalsuan sertifikat di Desa Kohot mengarah ke korupsi. Kejagung desa ini ke Bareskrim. Ini kan artinya ada nuansa bertolak belakang begitu kan ya. Kalau toh pada hakikatnya adalah balasan dari Bareskrim bahwa Desa Kohot ya Kades Kohot tidak ada tindakan korupsi, lantas bagaimana dengan Kejagung? Apakah temuan-temuan mereka berbeda? Buktinya apakah berbeda? Tidak mungkinlah seorang Kejagung begitu kan ya mengeluarkan statement tanpa ada fakta yang realita. Begitu pula sebaliknya. Jadi kalau Bareskrim dengan Kejagung yang Bareskrim tidak ada tindak pidana korupsi yang Bareskrim yang Kejagung ada tindak pidana, ini kan tidak sinkron pada akhirnya. ini agak lucu sih sebenarnya. Ini agak lucu. Posisi kasus tersebut, fakta yang dominan adalah terkait pemalsuan dokumen. Kasus yang Kohot di Tangerang ya. Kami sudah membaca dan mempelajari petunjuk P19 dari Kejaksaan. Sudah kami pelajari, kemudian langkah-langkah yang kita ambil, kami ada beberapa orang saksi, ahli, kita coba untuk diskusi. Salah satu contohnya kepada BPK dari teman-teman BPK kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya? Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara. Kemudian kami belum melangkah seperti hanya untuk berdiskusi lebih lanjut. Kemudian dari beberapa ahli kami juga mencoba untuk mendiskusikan apakah ini termasuk kategori tindak pidana korupsi atau tidak. Dari hasil itu
dari hasil beberapa diskusi dengan beberapa ahli, kita mempelajari apa yang menjadi petunjuk jaksa. Dari petunjuk jaksa kami melihat salah satunya adalah berdasarkan putusan MK nomor 256 angkara PUU 14/2016 tanggal 25 Januari 2017 dalam pertimbangan menyatakan bahwa tindak pidana korupsi harus ada kerugian nyata sehingga dapat konsekuensi hukum dari dihapusnya kata-kata dapat dalam frase dapat merugikan kerugian negara di pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga kerugian negara secara nyata haruslah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI atau Badan Pengawas Keuangan Pembangunan BPKP. Itu yang pertama. Ini juga merupakan jawaban kami kepada JPU. Kemudian yang dua, berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi secara eksplisit menyatakan bahwa yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi adalah yang melanggar undang-undang tindak pidana korupsi atau melanggar undang-undang lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, terdapatnya indikasi pemberitaan suap atau gratifikasi kepada para penyelenggara negara saat ini yang dalam hal ini Kades Kohot ini saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Korpas Tipikor Mabes Polri. Kemudian yang ketiga, yang keempat, terhadap kejahatan atas kekayaan negara yang berupa pemagaran wilayah Laut Desa Kohot saat ini sedang dilaksanakan proses penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu dan sudah turun sprint sidiknya. Ini yang sekarang berlangsung. Kemudian kalau kita melihat lagi sesuai asas leg konsumen derograt legi konsumte, yang berarti aturan yang digunakan berdasarkan fakta-fakta yang dominan dalam sebuah perkara, sehingga melihat posisi kasus tersebut fakta yang dominan adalah terkait pemalsuan dokumen di mana tidak menyebabkan kerugian negara terhadap keuangan negara ataupun perekonomian negara, sehingga penyidik berkeyakinan perkara tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana korupsi karena kerugian yang ada saat ini yang didapatkan penyidik adalah kerugian yang didapat oleh para nelayan dengan adanya pemagaran itu dan lain sebagainya. Jadi kita masih melihat itu sebagai tindak pidana pemalsuan. Pada akhirnya orang-orang akan membicarakan, wah, ini gimana ini, wah, ini gimana? Ini kan masalah soal pagar laut begitu kan ya. Artinya Kejagung ini ya sekarang ini lagi diuji mental mereka. Ya, yang gagal paham siapa nih? Dari pemalsuan surat yang terindikasi palsu berakibat kerugian negara, Om. Tapi lantas bagaimana dari Kejagung? Lihat saja. Jadi saya kira ini ada hal yang kemudian lihat begitu kan ya. Soal bagaimana netralitas dari Kejagung ini, soal bagaimana Kejagung ini bisa tertindak ya sekuat mungkin ya tanpa ada rintangan apapun. Walaupun toh pada akhirnya ada rintangan, ini harus dilawan oleh Kejagung. Inilah kekuatan ya di negara kita, kekuatan bagi orang yang punya uang dan orang yang mau bertindak begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau punya uang segalanya bisa. Kekuatan semakin kuat ya. Padahal saya kira Kejagung ini sudah dipercaya oleh publik, ayo semangat begitu kan ya, ungkap semuanya apa yang terjadi begitu. Jangan lalu kemudian sulit untuk
mengakui sulit untuk membuka kursi Pertamina, akui sulit untuk soal pagar laut dan sebagainya begitu. ini kan gimana begitu kan ya, saya membacanya begitu kan. Jadi saya kira semuanya tergantung dari presidennya. Kalau presidennya adalah kuat, bukan tidak mungkin akan ditindak semuanya begitu. Tapi kalau tidak ditindak ya bagaimana? Ini kan ada kerugian-kerugian tersendiri pada akhirnya. Masa mau menaikkan gaji hakim buat apa begitu kan? Naikkan gaji hakim itu sudah kaya bro, ya sudah kaya di situ begitu. Mending buat kebijakan yang mengarah terhadap pro rakyat. Semuanya bisa disogok Pak. Jadi gaji hakim itu saya kira sudah kaya ya. Kalau ditambah kaya, apalagi Pak korupsi, wah plus mereka begitu. Ini yang kemudian kita lihat bahwa masyarakat ini bersuara hari ini minta kejelasan apakah Kejagung ini ya sudah menyerah atau bagaimana soal Pertamina, soal pagar laut dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.